Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oda Nurul Zazila, beserta rekan saya Putu Sudiana Meka. Kami dosen manajemen bisnis pariwisata Politeknik Negeri Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan akhir penelitian kami yang berjudul Kelanjutan Eksistensi Kerajinan Anyaman Bambu Desa Gintangan dengan pendekatan model matematika sebagai daya tarik pariwisata Banyuwangi. Ini adalah beberapa dokumentasi saat kami melakukan observasi dan wawancara. Baik, mengapa kami mengangkat penelitian ini adalah berangkat dari yang pertama bahwa Banyuwangi merupakan daerah yang kaya akan keindahan alamnya. Banyuwangi merupakan daerah yang memiliki berbagai destinasi. Tidak hanya itu, Banyuwangi juga terkenal dijuluki sebagai kota festival. Kenapa? Karena Banyuwangi memiliki banyak festival. Salah satunya adalah Festival Bambu yang diselenggarakan di Desa Gintangan. Nah, ternyata bambu dimanfaatkan tidak hanya sebagai saat festival, tapi juga oleh warga Gintangan. Bambu diolah menjadi berbagai produk unik dan menarik yang dapat Bapak Ibu sekalian temui di Desa Gintangan. Ini adalah salah satu contohnya. Kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan ini telah ada beberapa tahun yang lalu dan alhamdulillah masih ada sampai sekarang. Akan tetapi, satu hal yang harus disadari dan diantisipasi oleh pemerintah yaitu adalah hilangnya atau lunturnya kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan ini dengan berbagai kondisi, dengan berbagai faktor yang ada sekarang. Nah, dari situ maka kami tertarik untuk melakukan penelitian, yaitu meneliti bagaimana kelanjutan eksistensi kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan dalam masa yang akan mendatang dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, metode yang kami gunakan yang pertama adalah wawancara. Kemudian dari wawancara itu kami membuat suatu model matematika, kemudian dari model itu kami analisis. Nah, ini adalah modelnya. Jadi kita lihat di situ bahwa ada non-pengrajin dan pengrajin. Non-pengrajin bisa bertambah karena adanya kelahiran, karena ada penduduk yang masuk, dan bisa berkurang karena ada kematian, penduduk yang keluar, dan beralihnya penduduk non-pengrajin menjadi pengrajin. Kemudian begitupun dengan pengrajin bisa bertambah karena adanya peralihan dari non-pengrajin menjadi pengrajin, dan bisa berkurang karena ada kematian, penduduk keluar, dan yang berhenti. Nah, dengan asumsi yang bisa Bapak Ibu lihat, nah kita membuat sistem persamaan diferensial ini. Jadi dari model kita bentuk sistem persamaan diferensial ini dan diperoleh dua titik kritis. Titik kritis yang pertama merupakan titik kritis yang tidak stabil karena P yaitu pengrajinnya berjumlah 0. Nah, sehingga kita amati titik kritis yang kedua. Nah, titik kritis yang kedua ini merupakan kondisi yang saling eksis, artinya non-pengrajin dan pengrajin keduanya tetap ada dengan proporsi jumlah tertentu dan suatu saat akan menuju sebuah titik kesetimbangannya. Kemudian kita lakukan simulasi. Jadi, jika kita memberikan nilai-nilai di variabel tersebut dari kelahiran, kemudian penduduk yang masuk, dan seterusnya, maka diperoleh titik kritis yang kedua yaitu 7,3, min 10,8. Kemudian jika kita kalikan 10, artinya bahwa saat jumlah non-pengrajin berjumlah 73, maka jumlah pengrajin itu minus, artinya masih kekurangan. Nah, dengan kata lain, kerajinan anyaman bambu dengan kondisi tersebut pada suatu waktu cukup beresiko untuk punah. Nah, akan tetapi berdasarkan model tersebut dan berdasarkan sistem persamaan diferensial yang telah kita buat, apabila jumlah penduduk yang masuk dan lahir lebih tinggi daripada jumlah penduduk yang keluar dan mati, serta jumlah penduduk yang beralih dari non-pengrajin menjadi pengrajin lebih tinggi daripada jumlah penduduk yang berhenti dari menganyam, maka eksistensi kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan dapat diselamatkan. Sebagai contoh, kondisi tersebut kita berikan nilai sesuai dengan variabel yang ada, maka diperoleh titik kritis yang kedua 1,1, 2,2. Artinya perbandingan jumlah non-pengrajin dengan pengrajin adalah 1:2. Nah, sehingga ini merupakan kondisi yang aman, artinya kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan tetap ada. Itu. Jadi dari total seluruh penduduk Desa Gintangan, sepertiganya merupakan non-pengrajin dan 2/3-nya merupakan pengrajin. Tentu hal ini adalah kondisi yang didambakan.
Nah, kemudian untuk capaian dari penelitian ini, publikasi ilmiah di jurnal nasional kami sudah submit, kemudian pemakalan dalam pertemuan ilmiah sudah kami laksanakan, dan untuk buku ajar yaitu berbentuk draft sudah kami buat. Baik Bapak Ibu, itu adalah presentasi dari laporan akhir penelitian kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.